Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 20 Mei 2022, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini saham-saham CPO melejit lagi, teman-teman. Sebenarnya kemarin kan sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, dan ya memang sekitar kemarin malam dan pagi ini saya membaca news, teman-teman ya. Sebenarnya nggak berdasarkan pada news ya, tetapi ya berdasarkan memang dari candlestick eh, saham-saham CPO itu kemarin memang menunjukkan satu seperti persiapan bergerak seperti itu. Dan kalau kita baca memang ada kemungkinan untuk keran ekspor CPO akan dibuka lagi ya, sehingga hari ini kita bisa melihat saham-saham CPO menjadi leader pergerakan dari saham-saham yang ada di IHSG. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, ya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya untuk pergerakan indeks hari ini. Ya, summary yang bisa saya sampaikan untuk kali ini bahwa IHSG-nya saat ini sudah sampai di retracement 50. Ini adalah kuncinya ya, teman-teman. Hari Senin kita akan lihat kondisi regional gimana, kondisi market dan gimana, dan kondisi IHSG seperti apa. Karena 50 retracement ini penting, teman-teman ya. Ini penting karena dalam penurunan IHSG dari sekitar 7350-an ya, sampai 6500 itu IHSG kembali bisa naik sampai 50 retracement. Jadi ya memang cukup kuat kenaikan IHSG seperti itu. Kalau kita lihat dari tren panjangnya juga IHSG masih sangat oke, di mana penurunan kemarin dari tren sekitar Maret 2020 awal Covid ya, sampai sekitar bulan April kemarin penurunannya itu hanya sampai area kuning. Ini adalah merupakan retracement 23,6 atau support pertama seperti itu. Dan bisa mantul, dan kalau kita lihat ya ini dia sudah tren naik lagi seperti itu, tren naik lagi. Kalau kita tarik trennya kan ini ada tren yang warnanya merah ini, teman-teman. Ya, dalam tren naik ini kemarin kan sempat break dari supportnya ya. Jadi dalam tren naik ini kita bisa ngelihat kalau trennya naik maka kita lihatnya adalah supportnya. Kalau trennya turun, yang kita lihat adalah resistannya. Karena resistan itu yang akan dilawan oleh si tren turun itu seperti itu. Kalau yang tren naik, maka yang kita lihat supportnya. Ya, kemarin supportnya sempat jebol dan hari ini IHSG-nya bisa kembali lagi masuk ke support tersebut ya. Jadi secara tren IHSG masih oke banget, kembali trennya oke banget ya, seperti itu. Kenaikan ini ya walaupun kalau kita lihat di 50 retracement ini kerasa seperti kenaikan ini udah mulai terbatas ya. Karena di 50 retracement juga ada take profit seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari big picture-nya, ini adalah IHSG ini kembali masuk ke trennya. Kalau kemarin ditariknya adalah dengan menggunakan saham-saham big cap banking, namun demikian untuk saat ini big cap banking ekstra hati-hati karena kemungkinan adanya kenaikan suku bunga lanjutan dari The Fed yang tentu akan mempengaruhi mata uang dunia yang lain ya. Ketika suku bunga USD naik, sebagai major currency dia bisa lebih kuat dari mata uang yang lain ya, mata uang yang lain seperti itu. Bisa terjadi outflow juga seperti itu. Jadi memang bisa terjadi tarik-tarikan currency. Ya, intinya kita perhatikan aja. IHSG ini adalah hanya sebagai peta saja, karena di dalam IHSG ini ada komponen-komponen sahamnya dan itu yang lebih penting ya, teman-teman. Nah, ini adalah saham-saham penggerak indeks yang merupakan komponen saham dari komponen pembentuk IHSG untuk saat ini. Dorongan dari IHSG ini
mendapat dorongan dari GoTo. Dia 5 besar, terus kemudian dari consumer ya, Unilever. Kemudian ada coal ya, batu bara ya, kemudian juga consumer lagi, MSP, terus MTK Media. Kemudian ada dari Adaro juga, dari Adaro dan ADMR juga consumer seperti. Jadi intinya kenaikan dari sektor-sektor digital lagi. Kemudian dari GoTo ya, dari Astra juga mensupport consumer ya, coal dan media. Terus untuk IHSG ini masih diberatkan oleh sektor finance. Teman-teman bisa ngelihat walaupun kemarin sektor finance banking big cap ini idola banget seperti itu, tapi sudah berapa hari ini pergerakannya dalam rentang yang sama, di situ-situ saja. Ya wajar sih orang jadi pikir-pikir untuk masuk ke big cap banking lagi karena memang adanya kekhawatiran tentang inflasi tadi ya teman-teman. Oke, terus kemudian kita tengok dulu untuk indeks dunia teman-teman. Ini indeks dunia tadi malam Dow Jones dan teman-temannya merah. Hari ini Nikkei Hang Seng-nya hijau semua teman-teman. Terus ini tanggal 19, ini tanggal 20. Berarti ini apakah Eropa libur atau nggak update ini teman-teman? Ini sih data kemarin ya, saya coba refresh. Oh ini sudah ya. Jadi kita bisa ngelihat Nikkei, Hang Seng, Shanghai-nya hijau, Eropa juga hijau tebal nih ya teman-teman. Kita akan tengok dulu di sini, di chart ini ya. Nah ini tadi malam Dow Jones memang masih lanjut turun, tapi sudah ada doji. Kalau sehari sebelumnya turun dalam, kemarin turun tapi ada doji, berarti kemungkinan malam ini ada konfirmasi seperti itu. Untuk Nasdaq juga sama nih, sudah sampai di support turunnya dan ada konfirmasi juga, ada doji juga. Perlawanan buyer sellernya juga mulai imbang. Kemudian SP500 dia juga ada doji ya. Jadi turunnya udah mulai terbatas seperti itu. Ini untuk Hang Seng hari ini ya, Hang Seng hari ini, doji juga. Ini secara umum sih masih downtrend semua ya. Nasdaq-nya yang hijau, yang bukan Nasdaq ya, Nikkei. Kemudian Eropanya hijau tapi ketemu resisten lagi yang kemarin saya bikin ya. Terus ini CAC 400 juga sama. Seperti itu. Oke, terus kemudian kita cek untuk harga komoditas teman-teman ya. Di sini kita bisa ngelihat untuk crude oil ya masih di kisaran di atas 100 dolaran, 112 dolar. Untuk coalnya ini yang masih bagus banget di kisaran 410-an ya, coal banyak yang naik juga. Untuk CPO-nya dia masih di kisaran 6.140-an ringgit ya. Seperti itu. Terus untuk natural gas-nya ya ini sudah mulai turun sih seperti itu. Natural gas-nya ini udah mulai turun. Untuk nikelnya di sekitar 27 teman-teman. 27-an ya, 28 kalau di harga di trading ekonomi di sekitar 28. Jadi ada kenaikan ya, ada kenaikan untuk harga nikelnya, untuk harga emasnya juga ada kenaikan. Nah, dari berita ini ada informasi tentang dibukanya keran kembali untuk ekspor CPO dan ini memberi angin segar untuk saham-saham CPO karena walaupun harga CPO-nya ini sudah nggak setinggi dulu teman-teman pas lebaran kemarin, tapi setidaknya masih menikmati harga CPO yang tinggi. Ya, kenapa kok akhirnya ekspornya dibuka seperti itu ya? Karena kebutuhan dalam negeri udah terpenuhin ya. Ya sebenarnya dengan ada DMO ya, domestic market obligation atau kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri seperti itu, ketika udah terpenuhi, ngapain harus dipenuhin terus di dalam negeri kan? Harganya lagi bagus ya, lebih baik di ekspor juga. Nah, kemudian teman-teman ini untuk sektor-sektor. Nah, untuk sektor-sektor nih, sektor yang kita bicara sektor yang real time dulu ya. Kita bicara untuk sektor yang real time dulu, kita refresh dulu teman-teman. Di sini secara umum indeksnya ini hijau teman-teman. Banyak indeks yang hijau. Ini bukan sektor ya, ini indeks.
indeks saham termasuk golongan apa gitu. Nah, kita lihat di sini pemimpinnya masih dari IDX Technology, teman-teman. Di mana kalau kita lihat, kita klik di sini, ternyata saham-sahamnya apa aja? Ada Diva. Diva ini di sini transaksinya kecil sih. Jadi saya ambil hanya GoTo, buka ya. GoTo ya teman-teman. GoTo ya jelas GoTo-nya naik. Buka juga sama, ke trigger GoTo. MTK, nah MTK udah saya bahas kemarin. Jadi kalau di sini nggak semuanya saya ambil, saya hanya mengambil value-value yang besar ya. Jadi GoTo, buka, MTK. Saya rasa itu aja. Terus sektor berikutnya adalah energi. Nah, kita lihat di sini sektor energi. Kita klik sahamnya apa aja, urutan tertingginya adalah Adaro ya, ADMR. Ini kalau di sini adalah indeks energi teman-teman ya. Kalau sahamnya ya ini Adaro kan bergerak di bidang coal ya, ADMR mineral seperti ini. Ini saham-saham yang mendukung indeks-indeks yang bergerak kencang ya. Indeks energi, sektor energi. Adaro, ADMR, kemudian ada Harum ya. Kemudian Elsa di sini masuk energi juga seperti itu. Terus kemudian sektor lainnya adalah IDX non cyclical. IDX non cyclical itu ada BWPT, ini BWPT, DSNG, CSRA ini adalah sawit ya teman-teman. Astra Golestari ya, ini sawit semuanya. ANJT juga sawit ya. Seperti itu, intinya memang sesuai judul ya, bahwa keran dibuka maka CPO-nya running seperti itu. Kemudian ini apa ya? Saya nggak begitu hafal dengan sektor ini, tapi nggak apa-apa kita lihat. Oh ini sama ya, ini memang overlapping ya teman-teman. Bisa satu saham tuh bisa terikut di indeks ini ke indeks itu seperti itu. Ini bukan sektor tapi ini indeks ya. Ini bukan sektoral tapi ini adalah indeks yang cukup membantu kita untuk melihat saham-saham apa aja sih seperti itu. Ya karena ketika marketnya bergerak secara real time ya, kita akan bisa ngelihat seperti ini. Ini adalah bar chartnya seperti ini. Kalau bagi teman-teman pengguna Mira yang mau nanya nih, bagaimana memunculkan bar chart, histogram chart seperti ini? Caranya adalah dengan memasukkan menu di atas teman-teman. Di sini 0152 indeks composite. Ya indeks composite ya, kumpulan indeks. Di sini teman-teman akan melihat apa aja yang naik. Teman-teman bisa sorting dari yang tertinggi sampai terendah ya. Volume yang paling tinggi di mana ya, kenaikan berapa juga bisa, weighting berapa seperti itu. Jadi yang memiliki ya intinya weighting, pemberatannya berapa. Terus kemudian untuk visualnya teman-teman bisa ngelihat di sini chart up and down by index. Nah ini adalah visualnya yang sangat membantu kita untuk melihat mana yang bergerak. Contohnya ini nih, ini teman-teman ketika real time melihat ini bergerak, ini teknologi bergerak, teman-teman lari ke sini, stock index, lalu di sorting, yang tertinggi adalah teknologi, baru diklik ya. Diklik muncul stoknya mana, seperti itu. Itu adalah indeks-indeks yang bergerak. Oke teman-teman, kemudian apa lagi ya, sektor ya. Oke, kita akan bicara sektor teman-teman ya sekarang. Oke, ini nggak usah detail-detail aja ya, bosan teman-teman. Untuk sektor banking teman-teman, ini secara umum sih masih sama ya teman-teman. Kayak BNI ini dia paling leading sendiri, dia udah hampir sentuh area biru ini, retracement 50. Kalau yang lainnya nih seperti cerita yang kemarin ya, masih enggan untuk bergerak nih saham-saham big cap banking. Bank Mandiri masih dalam konsol area, BRI juga ya. BCA-nya juga sama seperti itu. BTN masih di bawah semuanya ya. BNGA ini masih di bawah semuanya. Yang paling leading itu hanya BNI. Selebihnya masih di konsol area. Bisa gitu kenapa ya? Bisa jadi memang karena keinginan orang sekarang, interest orang sudah mulai berubah ya dalam jangka singkat ini karena ya kemungkinan adanya kenaikan suku bunga karena inflasi. Itu aja sih clue dari saya untuk big cap banking. Nah, kemudian untuk digital banking teman-teman, untuk Arto, catatan saya adalah yang mesti teman-teman perhatikan adalah ini saham memang downtrend ya.
Downtrend itu artinya kalau teman-teman bisa pick up di bawah itu oke ya, tetapi ini tuh spekulatif ya, karena sangat spekulatif sifatnya dari 6.632 sampai 8.100-an tuh sifatnya untuk Arto ini sebenarnya masih spekulatif. Makanya ada juga yang bilang saya belum akan beli Arto ketika belum ngelewatin berapa? 87 sekian atau berapa ya? Ada 9.000 berapa gitu. Ya memang ada beberapa trader yang dia itu kekeh hanya mau masuk ketika di atas confirm area 38. Tapi bisa jadi itu juga sudah mulai akan ada banyak yang take profit. Jadi mengantisipasinya bagaimana? Mengantisipasinya adalah ketika sudah mulai ada candle pembalikan rejection, itu kalau saya adalah masuk. Entah itu setengah ataupun sepertiga atau seperempat. Intinya sudah bikin harga jangkar dulu di bawah. Baru kemudian ketika dia mulai naik, baru kita nambah seperti itu. Ya fungsinya adalah supaya kita dapat best price untuk harga jangkar ya. Kalau menggunakan indikator MA3 dan 5 telat teman-teman karena baru muncul sinyal hari ini. Jadi pengguna MA35 cross up itu masuk Arto baru hari ini. Kalau saya dari 7.000 ya teman-teman, 7.100, 7.000 sampai 7.350 itu saya masuk Arto. Jadi gimana Pak untuk Arto? Kalau menurut saya sih dia kan memang dia downtrend yang pertama. Saham downtrend itu teman-teman harus hati-hati kalau ada take profit. Nah ini di 38 ini belum sampai, ketemu resisten udah balik dan muncul doji. Kalau menurut saya ini dia lagi testing 81, testing support di 8180 atau pullback ya. Pullback itu penjejakan kembali, retrace di sini. Kalau di sini kita juga bisa tarik kok seperti ini. Nah, ini artinya dia tadi menjejakin trace-nya sampai di 8.000 ya, 8.000. Coba kita cek. Harganya Arto tuh apakah nyampe di 8.000? Nyampe kan di 79. Jadi memang dia retest. Dia retest supportnya di 38 retracement. 38 retracement yang warnanya ini. Yang warnanya biru ya. Yang warnanya biru. Nah itu cara ngeceknya seperti itu. Nah kemudian pergerakan dari Arto itu tadi men-trigger digital yang lain teman-teman. Men-trigger digital yang lain BBHI. Namun karena closingnya Arto juga turun, maka BBHI juga turun. Padahal kemarin BBHI ini sudah ada sinyal juga. Nah kemudian agro teman-teman, ini nggak saya bahas semua ya. Agro ini pelan-pelan naik, naiknya pelan-pelan seperti itu. Cuman agro ini sering juga udah naiknya pelan-pelan, nanti ketika turunnya malah lebih panjang. Ya sementara agro itu kalau belum di 1020-an nih kayaknya belum oke ya, confirm breaknya. Seperti itu. Untuk Arto, nah, agro itu. Kemudian yang lainnya sih nggak bagus. AGRS cuman kecil, tapi saya cuma ngebaca aja karena sinyalnya ini lemah-lemah semuanya. Nah BNBA kemarin saya bahas juga, ini lanjut hari kedua. Ini cukup oke pergerakannya ya. Sekarang dia sampai di 23,6 retracement. Jadi boleh dicatat teman-teman, agro BNBA. Kemudian Bevin ini juga cukup oke, bisa testing di 23,6 retracement dan kemudian juga bank. Jadi digital banking itu yang saya bunderin. Jelas Arto memang masih sentimennya masih bergerak ya, BBHI. Tapi saya nggak beli semua teman-teman ya. Kemudian BNGA, Agro ya, dan Bevin Bank. Itu untuk yang digitalnya. Nah, kemudian untuk Astra teman-teman. Untuk Astra ini, Astra sendiri ini ketemu 50 retracement. Sakral ya, di situ biasanya orang pada take profit. Untuk auto ini ketemu resistan, ini masih berat. Astra Gravia masih di support ya. United Tractor dia ketemu resistannya. Nah, kemudian untuk saham konsumer teman-teman ternyata masih lanjut ya. Kita bisa ngelihat untuk Unilever walaupun naiknya sedikit tapi ini dia pelan-pelan naik seperti itu ya. Masih lanjut pelan-pelan. Ya karena banyak sektor yang menarik jadi nggak banyak juga saya rasa yang semuanya nggak bareng-bareng nimbrung ke konsumer ya. Kecuali memang nggak ada sektor lain yang bergerak ya. Kemudian untuk ICBP ini dia masih melanjutkan
masih di area retracement-nya sih teman-teman. ICBB dia lanjut naik dari retracement tapi masih tipis saja. Oke, terus kemudian Indofood ya, kita cek Indofood. Nah, Indofood ini di area retracement ya, konsol area lah seperti itu. Ya masih belum kemana-mana hitungannya. Kemudian untuk Garuda Food, ya dia lanjut naik menembus resistan. Sekarang resistannya di 38,2 retracement teman-teman ya. Kemudian untuk Mayora dia sedang berada di supportnya, Mayora. Untuk Kino ini retracement, supportnya ada di 4172. Sedangkan untuk Sido muncul ketemu resistan ya, dan yang cukup bagus ya, ini adalah HMSP, dia bisa keluar dari konsol areanya. Nah, kemudian untuk sektor energi teman-teman, ini untuk Elsa, ini ketemu 50 retracement ya. Ketemu 50 retracement. Untuk Medco-nya dia masih dalam rentang yang sama. Kalau untuk perusahaan gasnya masih tipis saja naiknya seperti itu, konsol area. Dan untuk Akra ya, dia kembali testing supportnya di 23,6 retracement teman-teman. Belum pede untuk naik. Nah, kemudian sektor sawit teman-teman. Kemarin memang sudah ada sedikit upside ya. Kalau saya sampaikan kemarin memang sawit itu berapa hari yang lalu dia berada di support, tidak turun lebih dalam. Tetapi hari kemarin candlenya itu rata-rata berada di resistan konsol areanya semua. Contohnya kalau Astra Agro Lestari, itu konsol areanya kemarin kan di sini. Dan hari ini break. Ya. Nah, breaknya dengan volume nggak? Ya, cukup ada volume. Ya, cukup ada volume. Rata-rata sih untuk sektor sawit ini bagus-bagus semua teman-teman. Terutama yang 3 besar yang sering saya sebut. Astra Agro Lestari ya, ini bagus lah pergerakan seperti itu. L-Ship nih, L-Ship juga sama. Ini L-Ship sampai lewat 50 retracement nih. L-Ship-nya kalau Astra Agro Lestari tadi kan juga lewat 50 retracement, L-Ship juga lewat bahkan sampai 61,8 retracement ya. Kenaikannya nih. Kalau saya bicara retracement tuh berarti retracement ketika dia naik itu berarti saya nariknya dari tren dari swing high ke swing low kan turun ya. Terus kemudian dia naik, berarti resistannya. Jadi dia bisa ngelewatin 61,8 ya, tepat di situ. SSMS juga sama ini, powerful banget nih malah dia bisa kembali lagi ke 1190-an, di mana itu di 100 retracement dari tren turunnya. CSRA pun demikian, pokoknya ini saham-saham sawit sesuai judulnya adalah melejit lagi ya. Saham sawitnya melejit lagi seperti itu. CSRA oke, SIM juga oke, naik juga di atas 50 retracement ya. Kemudian Gosco Plantation, SGRO maksud saya juga sama. Nah ini Gosco Plantation luar biasa. Saya hari ini nggak ikut sih untuk sawit karena saya banyak trading di Arto sama Goto hari ini beberapa kali. MTK ada masih pegang, dan untuk ESA saya lepas barang dulu teman-teman ya. Kemudian TBL juga intinya pokoknya ini pada naik ya. BBPT juga sama, ini sama DSNG, TAPG. Nah, pokoknya kalau saya bahas itu hanya clue-cluenya aja. Saya nggak mungkin saya tiap hari saya bahas coret-coretannya. Kalau seperti ini kan, tren naik, turun kemarin terkoreksi. Ini sudah terbentuk swing low. Jadi dia mulai naik, langsung aja tarik Fibo-nya seperti ini. Ini untuk mengukur kenaikannya tuh ketemu resistan di berapa. Ini baru ketemu resistan pertama. Cemar, ANJT, ya semuanya walaupun kadar naiknya beda-beda, tetap aja naik. Terus saham coal ya teman-teman, nih beberapa mulai bergerak lagi. Banyak maksud saya, banyak malah bergerak lagi. Ini untuk Harum, ya dia retest resistan pertama dan bisa dilewatinya teman-teman. Harum ini masih upside-nya masih cukup oke, silakan di ini barang ya, barang saya juga, tradingan saya juga ya. Doit ini ketemu resistan balik lagi sih sayangnya teman-teman. Indo Tambang Raya, nah ini dia rebound dari retracement-nya. Kemarin kan retrace sampai 23 dan rebound lagi. Jadi secara tren bagus banget. Adaro juga sama, rebound dari retracement 23,6 ya.
PTBA juga sama. Namun demikian ya masih ketemu resistan ya, karena ini Jumat juga sepertinya orang juga mau pikir-pikir mau positioning. Saya aja benar-benar menjaga posisi tadi karena harus menjaga cash juga ya teman-teman. United Tractor nih masih ketemu resistan berapa hari ini. Nah, Indika yang luar biasa. Nah, yang saya baca Indika ini adalah karena laporan keuangannya bagus banget teman-teman katanya. Silakan cek. Ini kayaknya berita kapan ya? Tanggal 20 ya hari ini. Laba Indika tembus 1 triliun. Kemudian Petrosi sama juga ini, Petrosi itu rebound juga. Ini kalau kita lihat dari tren besarnya dia ini hampir testing di resistan 23,6. BSS juga. Intinya sama ya pada bergerak. Toba ini bahkan Toba pun seperti ini. Toba pun bahkan hampir sampai di 50 retracement teman-teman. MBAP memang berada di resist dari kemarin Okas. Nah, terus kemarin catatan saya ingat teman-teman KKGI ya. KKGI itu kemarin dia sampai di mana ya? Kemarin ada target di area 61. Ternyata nggak nyampe di situ. Di 50 dia udah mantul, teman-teman. Di 50 udah mantul. Nah, ini kuncinya kalau dia bisa lewatin 38 23 ya dia terbebas dari area sini, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan dia break di 38, breakdown 38, ada target ke 61 dan selama naik dari 61 itu target kenaikannya minimal di 38. Selama dia nggak bisa lewatin 38 23 ya dia akan konsul area di sini. Itu seperti itu. Yang lainnya saya skip kecuali TCPI teman-teman. Ini ya hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin karena dia 3 hari naik sempat men-trigger MA35. Hari ini lanjut naik lagi teman-teman ya. Seperti itu. Ini Fibo-nya peta perangnya dan teman-teman bisa nambahin. Nah, seperti ini. Resistan trendline kalau dia bagus, kalau dia tembus di atas 38 baru lebih bagus lagi. Tapi kalau positioning itu ya selalu yang paling bagus adalah yang paling rendah. Gak ada benar salah kalau kita mau ngambil di confirm area ataupun di speculative area. Karena masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya seperti itu. Kalau menurut saya sih saya lebih suka ngambil selalu di spekulatif areanya yaitu di bawah ya. Dengan catatan ya mungkin kita masuknya hanya sepertiga atau maksimal setengah dulu atau seperempat lah seperti itu. Nah, kemudian untuk saham metal teman-teman. Metal ini untuk Antam ini ketemu resistan ya. Ya udah balik ketemu resistan. Sedangkan yang bisa ngelewatin 61,8 itu adalah Inco. Inco memang seringnya tampil beda teman-teman ya. Inco terus kemudian untuk Tins itu ada Doji. Butuh konfirmasi besok ya. Dia nggak kuat ketemu resistannya. Kemudian untuk MDKA ini ketemu 50 retracement. Ya, pokoknya selalu saya sampaikan kalau ketemu 50 retracement hati-hati. Bisa jadi akan ada yang take profit seperti itu. Nah, kemudian untuk telekomunikasi ini rata-rata belum ya, teman-teman. Telkom ini masih belum ya, masih ketemu support, mencari support. ISAT juga. Excel ini yang agak-agak bagus, tapi sama juga masih di bawah ya. Kenapa telekomunikasi seperti itu? Telekomunikasi kan memang kaitannya yang sentimen cukup bagus adalah di Lebaran kemarin seperti itu. Terus kalau sekarang sih belum ya teman-teman. Jadi, nah kalau teman-teman silakan searching tentang investasi Telkom di ekonomi digital ya. Silakan. Mungkin beberapa saham perusahaan telekomunikasi mungkin pada investasi di situ. Seperti itu kalau teman-teman searching aja. Seperti itu. Intinya sih saya nggak terlalu masuk di sektor telekomunikasi saat ini ya. Kemudian terkait oil related ini BRPT di dasar, ESA ya dia masih dalam rentang yang sama dengan yang kemarin, nggak begitu menarik. TPIA juga ini sudah tipis-tipis saja. Nah, ini saya satukan ya, konstruksi secara umum masih belum ada pergerakan. Nah, ini hanya properti aja teman-teman yang udah mulai ada sinyal-sinyal ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya langsung ini sudah terbentuk swing low kan, jadi langsung ditarik Fibo-nya.
Nah, seperti ini, kenaikan dia masih belum ngelewatin resistan pertama. Pakuwon juga sama. Ini Pakuwon ini kayaknya dibuka turun ya. Jadi sinyalnya seperti ini, Pakuwon masih belum bagus. Asri ini udah lumayan nih. Asri udah lumayan. Tapi sekali lagi sektor ini kalau teman-teman trading itu sebaiknya cari sektor yang benar-benar ada sentimen yang bagus. Walaupun kayak properti ini beberapa ada doji-doji, ada hammer atau ya istilahnya ada doji, ada hammer, ada marubozu seperti itu di dasarnya. Artinya dia ada peluang naik. Tapi selama ini kan sempit-sempit candlenya seperti itu ya. Jadi turunnya lama dan mungkin naiknya pun juga lama seperti itu SMR. Jadi untuk pengetahuan aja karena nggak semua sektor harus kita makan. Kita harus benar-benar ngambil sektor yang tepat. Kemudian jalan tol ini malah break supportnya ya. Nanti akan saya satukan karena terlalu sedikit bahasanya. Kemudian semen kita cek dulu. Semen ya sama modelnya itu ya naik sebentar turun, naik sebentar turun. Ya ciri-ciri dari saham-saham downtrend itu kan seperti itu. Naik sebentar turun. Kalau kita lihat dalam tren besarnya itu adalah turun. Jadi mau diapain istilahnya mau dibeli apapun masih turun kalau belum ada big buyer-nya yang masuk ya. Media yang saya pantau hanya EMTK teman-teman. EMTK saya rasa sih ini perlu berapa hari lagi untuk membuktikan keserius pergerakannya. Saya sementara take profit dulu, tapi kalau misalkan dia bergerak lagi dengan lebih kenceng karena ya nggak ada, kalau hari ini banyak sektor yang bergerak, jadi MTK nggak banyak peminatnya saya rasa. Ya, jadi ya ini kalau saya lepas dulu, tapi kalau nanti bergerak saya akan buyback. Nah, kemudian kumpulan saham-saham yang saya pantau, teman-teman, itu saya rasa ada beberapa yang bagus. Saratoga ya. Nah, Saratoga setelah berapa hari ini? 5 hari di dasar, dia akhirnya rebound juga. Kemudian ASA, MTDL, IMAS ya sedikit ada upside tapi belum ya. Ya, untuk warning aja teman-teman, ini cukup lama downtrend juga, IMJS masih belum juga. Nah, ASA juga sama modelnya dengan EMTK. Saya jual dulu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia naik, saya akan buyback. Nggak apa-apa buyback lebih tinggi, nggak apa-apa, asalkan bergerak. Nah gitu, Same yang saya bilang kemarin adalah karena dia kemarin 3 hari yang lalu naik terus turun, maka biasanya saya tunggu sehari lagi. Hari ini dia naik ya. Cuman ya Same ini masih harus ekstra waspada dulu karena dia memang cukup sering balik arah. Kemudian untuk grup lipo saya rasa masih belum ada pergerakannya ya. Perayaman ini juga ya gitu-gitu aja nih, Cepin aja yang naik, tapi ya seperti ini ketemu resistan nanti turun lagi seperti itu. Nah, untuk farmasi itu 3 aja teman-teman. AGII ya masih lanjutkan kenaikannya, kemudian Mika dari kemarin kan cuma itu sama Care aja. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Fokus saya masih di GoTo, Arto seperti itu. Indosat pun saya pantau juga ya. Oh sorry ketekan. Fokus saya masih di GoTo ya. Kemudian Arto ya, EMTK ya, ASA ya, ISAT, Excel ya, batubara juga. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya.